Tapi secara bobot Guardiola lah superstar pertama untuk Barcelona. Anggota The Dream Team, kapten, figur penting, sosok yang jadi simbol bagi Barcelona adalah Pep Guardiola. Pergi meninggalkan Camp Nou tahun 2001 dengan segala haru biru kesedihannya. Mirip Messi. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Hari-hari belakangan ini kita sangat terfokus, tersedot perhatian kita pada Lionel Messi. Hari-hari terakhirnya di Barcelona, bab terakhirnya di Barcelona, yang boleh dibilang tidak mengenakan, tidak ideal bagi Messi maupun bagi seluruh penggemarnya di seluruh dunia. Tetapi waktu sambil mengikuti perkembangan Messi ini, Messi di hari-hari terakhirnya bersama Barcelona, saya jadi teringat ke belakang. Pikiran saya lari ke belakang. Saya ingat dengan Pep Guardiola. Jadi kadang saya berpikir ini sebuah deja vu. Walaupun kadarnya tidak sama, situasinya tidak persis sama, tetapi apa yang dialami Messi di hari-hari terakhirnya bersama Barcelona bukan yang pertama kali terjadi di Barcelona, atau bukan yang pertama kali dialami, dirasakan oleh Messi. Jadi sebelumnya seorang Pep Guardiola sudah lebih dahulu mengalaminya. Jadi kalau bicara Messi dengan Pep Guardiola kan dua-duanya sama, pemain hebat, pemain besar bagi Barcelona, sosok yang ikonis bagi Barcelona. Apalagi Pep sudah berhasil di fase berikutnya sebagai manajer, sebagai pelatih. Jadi pasti sosok yang sangat istimewa di semua hati pendukung Barcelona dimanapun di seluruh dunia. Walaupun kebintangan Messi lebih tinggi dibanding Pep Guardiola, tapi harus dibilang bahwa warisan legasi kebintangan pertama jelas ada di era Guardiola. Guardiola adalah masa Dream Team pertama Johan Cruyff. Jadi saya melihat waktu mengikuti perkembangan hari-hari terakhir, bab terakhir Messi di Barcelona, saya teringat pada Pep Guardiola. Jadi kalau dibilang Pep Guardiola kurang lebih mirip perjalanannya dengan Messi, ya boleh dibilang seperti itu. Sama-sama masuk ke La Masia pada usia 13 tahun. Dan jika Messi keluar di usia 34, Guardiola keluar dari Barcelona umur 30 tahun. Dulu masih kanak-kanak, keluar sudah jadi legenda, sudah jadi kapten, dan juga ayah dan seorang kepala keluarga atau seorang suami. Persis antara Messi dan Pep Guardiola. Jadi saya mau cerita Guardiola kali ini, Pep Guardiola. Masuk La Masia umur 13 tahun, meniti karir. Lalu umur 18 sebetulnya dia sudah mulai dipantau jadi main pertama dengan tim senior Johan Cruyff. Waktu itu kan pelatihnya Johan Cruyff, itu sebetulnya tahun 89. Dalam sebuah uji coba pertandingan persahabatan ke Banyoles. Saat itu satu hal yang selalu dikenang oleh Guardiola adalah teguran atau perhatian Johan Cruyff di saat babak pertama usai di ruang ganti. Setelah babak pertama usai, Pep ditegur atau diledek oleh Johan Cruyff bahwa nenek saya saja lebih cepat daripada kamu, katanya gitu. Nah itu sangat membekas dan Pep tahu bukan hinaan, tetapi itu adalah sebuah perhatian besar. Karena begitu Cruyff menaruh perhatian, sebetulnya dia sedang melihat sesuatu. Itu yang pernah saya baca tentang Guardiola. Nah, baru kemudian 1 tahun kemudian debutnya. Jadi debut Pep Guardiola di tim senior itu tahun 90. Kejadiannya Desember tahun 90. Debut pertamanya lawan Cadiz, lawannya La Liga, debut La Liganya. Berkeringat. Jadi umurnya berapa tuh? Tahun 90, 19 tahun berarti. Pep 19 tahun, Messi 17 tahun ya. Jadi Pep Guardiola begitu gugup, berkeringat katanya. Dan degup jantungnya sangat berdegup keras. Dia main, bayangin, dengan senior-senior yang sebelumnya hanya dia tonton di Camp Nou. Ada Andoni Zubizarreta di bawah Mister Gawang. Ada Nando, ada Alex Sanko,
ada Eusebio Christian, ada Jose Maria Bakero, ada Michael Laudrup, bayangin, ada Salinas, dan ada Tixi Begiristain. Jadi Guardiola muda 19 tahun ikut di tim itu, yang kemudian menjadi tim yang dijuluki The Dream Team. Karena sejak tahun 91 sampai 94, 4 kali berturut-turut juara La Liga. The Dream Team, Johan Cruyff dan Pep Guardiola ikut di dalamnya. Dan buat Barcelona, Pep adalah seorang pemain nomor 4. Jadi warisan pertama Pep buat Barcelona, atau Barcelona buat dalam sosok Pep adalah dia adalah nomor 4 yang sempurna, atau contoh yang sempurna untuk nomor 4, pemain nomor 4. Jadi pemain yang transisinya sangat bagus. Tidak ada pemain yang lebih bagus dalam hal transisi selain Barcelona, selain Pep Guardiola waktu itu. Nah, soal Pep bisa masuk ke tim senior juga ada ceritanya sebetulnya. Jadi waktu itu di masa-masa awal Johan Cruyff, gelandang tengahnya itu sebetulnya Luis Milla. Luis Milla yang pernah jadi pelatih tim nasional Indonesia. Cuma waktu itu di musim panas tahun 90, Luis Milla diboyong atau dibeli oleh Real Madrid. Jadi Johan Cruyff dengan Charlie Lexak bingung siapa nih cari penggantinya. Maunya si Jan Molby, jadi menyodorkan Jan Molby dari Liverpool untuk dibeli, hanya kemudian Presiden Barcelona waktu itu minta alternatif lain kalau Jan Molby nggak dapet. Dan akhirnya sepakat Cruyff dan Lexak untuk tarik Guardiola saja dari tim B. Jadi dari tim B, Barcelona B, dipromosikan ke tim senior. Nah, itulah momen sejarah yang kemudian terus Guardiola menjadi kunci, menjadi pemain penting, menjadi figur penting di Camp Nou, di Barcelona sejak era Dream Team. Jadi dia sosok yang ikonis. Bayangin, dia akhirnya menjadi bagian integral dari timnya, Dream Teamnya Johan Cruyff. Walaupun masih muda, tapi memang dari dulu dibilang punya kemampuan leadership yang kuat. Jadi bayangin, satu kali Pep yang masih berumur 20 tahun dan Michael Laudrup adalah seorang bintang, itu Pep berani tegur. Jadi waktu itu Laudrup di area setengah lapangan itu mencoba melewati 3 pemain. Lalu Guardiola berteriak mengingatkan, keep it simple katanya, keep it simple. Karena kalau bola kerebut kan bisa bahaya, langsung di counter attack oleh lawan. Nah, Michael Laudrup yang sudah jadi bintang saat itu hanya tersenyum saja kepada teguran dari Guardiola yang masih muda itu. Jadi dia bilang, tenang, ini juga simple kok, kata Michael Laudrup sambil mengedipkan mata. Tapi Michael Laudrup tahu bahwa teguran dari Guardiola yang dianggap masih sangat bocah itu adalah teguran yang benar. Karena dia mencoba melewati 3 pemain di area tengah lapangan. Karena kan Barcelona itu filosofinya passing seperti itu. Hal lain yang juga menunjukkan seperti ada kemiripan dengan Messi adalah sensitivitas. Jadi waktu itu Andoni Zubizarreta, kapten tim bagi Barcelona di posisi penjaga gawang, di akhir musim 94 tuh pindah keluar dari Barcelona, dan Guardiola sangat terpukul. Karena bagi Guardiola, Andoni Zubizarreta itu sudah dianggap sebagai kakak, brother Andoni Zubizarreta. Jadi setelah dikabarkan bahwa tidak akan berkarir lagi bersama Barcelona, malamnya para pemain berkumpul di restoran, tribut lah, penghargaan buat Zubizarreta. Tapi tiba-tiba dalam kumpulan lagi bersama-sama itu nggak kelihatan Pep Guardiola, yang akhirnya ketemu ada di pojokan sedang menangis, berurai air mata. Dan itu pun cuma bisa Zubizarreta yang bisa menenangkan Pep. Jadi dipeluk, ditenangkan oleh Zubizarreta. Yaitulah aspek sensitivitas seorang Pep Guardiola ketika Zubizarreta meninggalkan klub. Jadi kalau ingat, waktu Pep pamit keluar, Messi nggak mau menghadiri press conference-nya karena tidak mau ada di momen yang bisa mengaduk-ngaduk emosinya, kesedihannya. Mirip kan ya, seperti deja vu.
Apa yang dialami oleh Messi sebetulnya pernah dialami oleh Pep sebelumnya. Lalu Pep akhirnya menjadi kapten kan. Jadi dia mengalami masa pelatih Johan Cruyff, Bobby Robson, Louis van Gaal, dan di masa Louis van Gaal dia menjadi kapten. Meski masih ada yang lebih senior waktu itu, Guillermo Amor maupun juga Nadal itu lebih senior, tetapi Van Gaal memilih Pep Guardiola sebagai kapten. Lalu tibalah sampai masa-masa akhir, memang situasinya di tahun 2000-an menjelang berakhirnya kontrak Pep di tahun 2001, situasinya menjadi kurang baik. Pep Guardiola ada cedera, lalu juga Luis Figo waktu itu dibeli oleh Madrid. Situasinya menjadi sangat buruk karena atmosfernya Barcelona membenci Luis Figo. Sementara bagi Pep Guardiola, Luis Figo itu sahabat. Bahkan Luis Figo itu adalah ayah baptis dari salah satu anaknya. Jadi Luis Figo itu the godfather, ayah baptis bagi salah satu anak Pep Guardiola. Jadi Pep dalam situasi hati yang teraduk-aduk. Sahabatnya dimaki, dicerca, dihina, dibully abis-abisan karena pindah ke Real Madrid. Sementara dia juga mengalami masa yang mulai sulit. Masa-masa akhir karirnya di Barcelona tahun 2001. Dan dia dalam masa cedera juga diterpa isu miring tentang kehidupan pribadinya, tentang isu-isu negatifnya. Dia merasa direksi, manajemen, klub, board of director tidak respect dan tidak support gitu loh. Jadi akhirnya di satu masa dia memutuskan untuk stop 2001 selesai kontrak, dia mau keluar atau pergi meninggalkan Barcelona. Jadi 2 bulan sebelum kontraknya habis, dia jumpa pers di Camp Nou sendirian, mirip Messi kan. Sendirian mirip Messi, dia bicara menahan emosinya juga. Dia datang umur 13 tahun dan sekarang saya sudah 30-an, seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang suami. Memang kalau secara statistik jauh di bawah Messi. Guardiola itu 379 game, 10 gol. Jauh golnya dengan Messi kan ya. Lalu 16 title yang dia persembahkan untuk Barcelona. Satu diantaranya adalah Piala Champion tahun 92. Tapi secara bobot, Guardiola lah superstar pertama untuk Barcelona. Anggota The Dream Team, kapten, figur penting, sosok yang jadi simbol bagi Barcelona adalah Pep Guardiola. Pergi meninggalkan Camp Nou tahun 2001 dengan segala haru biru kesedihannya. Mirip Messi. Cuma bedanya mungkin di momen soal klub yang dimaui. Soal klub tempat berlabuh berikutnya. Jadi kalau Guardiola itu ingin Juventus. Setelah Barcelona itu ingin Juventus. Alasannya satu. Karena dia ingin main untuk klub yang salah satu pemainnya adalah idolanya. Jadi idola Pep itu Michael Platini. Dan Platini main Juventus atau legendanya Juventus. Dan poster di rumahnya di San Pedro itu adalah di kamar Guardiola adalah poster Platini. Jadi setelah Barcelona dia hanya ingin main untuk Juventus. Makanya dia menolak tawaran Sir Alex Ferguson yang ngebet minta tanda tangan Guardiola. Yang akhirnya ketika Sir Alex Ferguson MU nggak bisa dapat Guardiola, dia akhirnya dapatnya Veron, Laurent Blanc, dan Ruud van Nistelrooy. Jadi hampirlah terjadi tuh negosiasi dengan Juventus. Jadi mirip-mirip cerita film mafia deh. Jadi agennya Pep yaitu Josep Maria Orobic ditelepon oleh petinggi dari Juventus. Lalu minta kita akan adakan pertemuan rahasia. Lalu agennya Pep itu Josep Maria Orobic dijemput oleh mobil, dibawalah ke Turin, nggak banyak ngomong sepanjang perjalanan sampai di sebuah hostel yang sederhana katanya. Lalu naik ke lantai atas, di sana di meja bundar ada Luciano Moggi. Luciano Moggi itu transfer gurunya Juventus lah. Salah satu the godfather-nya Juventus lah, Luciano Moggi. Dikelilingi oleh bodyguard yang rambutnya yang botak pelontos katanya. Lalu ada suguhan pasta. Sebetulnya kata agennya Pep negosiasinya cuma 3 menit.
Walaupun pertemuan itu dari datang awal sampai akhir 45 menit. Tapi sebetulnya dealnya cuma 3 menit. Deal Pep akhirnya ke Juventus. Cuman saat itu nggak ada tanda tangan apapun. Belum ada tanda tangan di atas kertas. Nah, 2 bulan sampai dari kejadian itu sampai berikutnya nggak ada kabar berita. Atau nggak ada kabar berita. Bahkan akhirnya Juventus menyangkal adanya pertemuan itu. Jadi tidak ada keterangan pasti kenapa Pep batal ke Juventus. Cuma kemungkinan besarnya adalah karena yang ingin Pep ke Juventus itu Carlo Ancelotti. Cuma waktu itu Carlo Ancelotti justru dipecat oleh Juventus dan masuklah Marcelo Lippi. Kelihatannya faktor itu yang membuat kemudian Pep batal karena bukan yang dimaui oleh Lippi. Jadi Pep batal ke situ karena ada pergantian Carlo Ancelotti oleh Lippi, dan pas saat itu pun Zinedine Zidane ditransfer oleh Real Madrid sebesar 76 juta euro, menjadi transfer termahal saat itu. Tahun 2001 Zidane itu transfer termahal 76 juta euro. Zidane akhirnya ke Madrid dan Pep batal ke Juventus karena Juventus memilih pemain-pemain yang lebih segar, lebih muda. Pavel Nedved, Marcelo Salas, Gianluigi Buffon masuk. Akhirnya Pep terkatung-katung kan. Incaran terakhir karena makin mepet ke deadline register Liga Champion. Dan Pep kan orientasinya dia mau main untuk klub yang main di Liga Champion. Akhirnya tinggal Arsenal. Peluang Pep ke Arsenal sebetulnya terbuka kalau negosiasi Patrick Vieira dengan Madrid bisa berjalan mulus. Karena waktu itu kan Patrick Vieira diisukan akan ke Madrid. Tapi sayangnya negosiasi Madrid dan Patrick Vieira kolab. Patrick Vieira batal ke Madrid. Yang akhirnya menutup pintu juga bagi Pep Guardiola untuk masuk ke Arsenal. Nah ini kemudian mepet kan. Deadline pendaftaran pemain Liga Champions sudah tertutup dan akhirnya Pep tidak punya banyak pilihan. Akhirnya dia mainlah di Brescia waktu itu. Jelas bukan pilihan yang ideal, tetapi mau nggak mau akhirnya dia melakoni fase berikutnya, fase karir pemainnya di Brescia. Bertemulah dia dengan Roberto Baggio di sana, Andrea Pirlo, lalu sempat juga ke Roma. Memang karirnya sudah akhirnya meredup karena menit bermainnya menjadi sangat sedikit. Tetapi pengalaman bermain di Serie A membuat Pep belajar dari pelatih-pelatih yang besar seperti Fabio Capello waktu dia main di Roma. Dan sejak itulah tahapan dia mulai beralih transisi menjadi seorang pelatih mulai dibangun saat dia berpindah fase karir pemain dari Barcelona ke Italia itu. Nah itulah yang mau saya ceritakan. Jadi saya melihat deja vu dari apa yang dialami oleh Messi. Dan Messi bukan yang pertama kali mengalami situasi anggaplah kurang ideal di hari-hari terakhirnya bersama Barcelona. Karena sebelumnya Pep Guardiola lebih dulu mengalaminya. Jadi Messi bukan yang pertama, Pep Guardiola sudah mengalaminya lebih dulu. Dua-duanya adalah sosok besar bagi Barcelona, sosok yang menjadi simbol bagi Barcelona, kesuksesan Barcelona, Pep dengan dream teamnya, dan Messi dengan tim terbaik yang diusung bersama Pep. Dengan segala perolehannya. Kapten bagi Barcelona Pep, Messi juga kapten bagi Barcelona, pemain hebat. Jadi saya melihat ada sebuah hal-hal yang mirip. Itulah kehidupan, itulah sepak bola, tinggal bagaimana memaknai tahapan selanjutnya. Sekarang kita menunggu karir Messi di PSG dan kita juga terus menyimak, menikmati torehan-torehan karya dari seorang Pep Guardiola. Sekali lagi, football is school of life. Sepak bola adalah sekolah kehidupan. Tetap di Gocek Bung Toel.